Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, setelah mengeluarkan kontroversial, setelah memancing emosi masyarakat Indonesia, akhirnya Ketua BEM FISIP Unair meminta maaf. Dan yang bikin saya kaget ternyata seorang perempuan, seorang wanita. Dan ternyata ada aktor di balik semua ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bikin karangan bunga untuk Prabowo Gibran yang berisi sindiran BEM FISIP Unair resmi dibekukan. Nah, pentingnya kalau kita ngeluarin pendapat juga harus tetap beretika, mesti yang sopan. Bebas demokrasi itu bukan berarti nggak punya etika. BEM FISIP Unair dibekukan bentuk dari karangan bunga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini aku berpendapat kalau mau berpendapat itu bebas, mengkritik itu bebas. Cuman di sini jatuhnya bukan berpendapat ataupun mengkritik, jatuhnya menghina. Aku nggak mau menyalahkan siapa. Ya betul. Jatuhnya menghina, mencaci. Beda kan kritikan dengan mencaci. Sangat-sangat beda. Aku bukan membela siapapun, cuman ini ya menurutku ya penghinaan, ya kan. Dan satu lagi yang dibahas itu asli pelanggaran HAM aja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sekarang gue tanya lah, udah berapa presiden yang lewat tuh Pak Prabowo tuh nggak pernah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran HAM? Coba lah, mulai dari zamannya PSB itu sampai terakhir ini Pak Jokowi itu nggak ada yang mengadili Pak Prabowo dan menyatakan Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Jadi jangan ngasih itu aja yang dibilangin, pusing juga dengarnya. BEM Unair dibekukan karena ulahnya sendiri membuat karangan bunga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan bernadakan kata satir di dalamnya. Toh sekarang kalau kalian lihat juga bahwa orang-orang yang membahas tentang pembekuan BEM Unair ini kok sekarang lebih cenderung mendukung kepada pembekuan ini. Begini, ada salah satu contoh menurut bagi saya ya sebagai masyarakat. Dulu dia adalah mantan ketua BEM dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Mereka ataupun ketua BEM ini dulu kritis sekali ya, mengkritik presiden justru bukan kepada kebijakannya tapi kepada personalnya. Dibilang alumni menjijikan lah, alumni memalukan lah, ada yang bilang pelanga-pelongo, presiden tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba setelah mereka keluar ataupun sudah tidak menjabat lagi ketua BEM, mereka masuk ke partai, menjadi ketua harian partai. Ada yang tiba-tiba setelah tidak menjadi ketua BEM di salah satu universitas yang ada di Indonesia, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Makanya sekarang kok kenapa masyarakat cenderung mendukung dengan pembekuan hal itu? Ya karena begini. Ketika mereka berdemonstrasi, ketika mereka menyampaikan aspirasi, ya, mereka selalu menggunakan kata kami bersama rakyat, kami adalah suara rakyat. Mereka selalu menggunakan kata itu. Sehingga apa? Ketika ada ketua BEM yang dulu kritis menjadi ketua harian partai, yang dulu kritis tiba-tiba menjadi anggota dewan, ya itulah kekecewaan rakyat. Makanya sekarang kok kenapa cenderung masyarakat itu mendukung pembekuan itu? Ya betul, ini kalau abang ini bahas masalah ini saya ingat dengan ketua BEM kalau tidak salah. Itu tiba-tiba masuk salah satu partai yang warna hijau. Oke. Nah itulah, jangan-jangan mungkin menurut masyarakat nih ya, BEM yang sekarang mengeluarkan nada satir dalam mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo terpilih, ya mungkin ada pesanan dari salah satu oknum anggota dewan ataupun oknum para elit politis. Jadi, tapi menurut kalian bagaimana guys? Coba komen deh di kolom komentar.
BEM FISIP UNER dibekukan setelah membuat karangan bunga yang berisi sindiran kepada Prabowo Gibran. Tidak ada bukti valid yang menunjukkan siapa sebenarnya dalang dari tragedi 1998. Peristiwa tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti krisis ekonomi Asia, 1997, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN, otoritarianisme dan lain-lain. Lalu IPK yang bagus tidak bisa menjamin 100% kesuksesan seseorang. Jadi tidak adil kalau hanya menyalahkan Pak Prabowo saja. Inilah mengapa orang dulu pernah berkata adab di atas ilmu, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya karakter, etika, dan sikap baik sebagai landasan sebelum menguasai ilmu pengetahuan. Filosofi ini mengajarkan bahwa belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengaplikasikan dan menghargai ilmu tersebut dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Buat adik-adik mahasiswa, kalian harus lebih banyak belajar lagi ya. Partai itu lagi. Emang ya, satu partai ini lebih baik kita hilangkan dari peta perpolitikan di Indonesia. Karena ya, partai yang satu ini selalu mendukung orang-orang yang berbuat salah. Udah jelas salah ngawur ngono ya didukung. Ayo kita baca saja, nggak usah pakai lama ya. Anggota DPR desak UNER cabut pembekuan BEM FISIP soal bunga Prabowo. Anggota Komisi 10 fraksi Partai Dinasti Indonesia Perjuangan Boni Triana meminta Dekan FISIP Universitas Airlangga mencabut pembekuan BEM untuk membuat karangan bunga selamat bernada satir atas pelantikan Prabowo Gibran. Dan yo partai dinasti ini ngawur loh, ngene yo malah didukung loh. Yo toh, saya minta Dekan FISIP UNER mencabut pembekuan itu, kata Boni kepada CNN. Dan yo ngawur tenan iki, wes beneran Cen, kita tenggelamkan di Pilkada 2024 ini. Ia meminta Dekan FISIP UNER memberikan ruang seluas-luasnya terhadap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini itu bukan aspirasi, tapi sudah masuk dalam tindakan pelecehan, penggunaan. Ngene dadi wakil rakyat, kowe iki wakil koparte, orang mengatasnamakan suara rakyat dong ora iki Komisi 10 iki. Boni mempertanyakan keputusan Dekan FISIP UNER yang membekukan BEM tersebut. Ia juga menyayangkan sikap Dekan FISIP UNER yang dinilai reaksioner terhadap aspirasi mahasiswa. Ini bukan aspirasi dong pora, ini kok jadi wakil rakyat, wakil seko sing pembuat pesanan yora. Ngene iki aku jadi Pak Presiden Prabowo tak cuwopot ngene iki. Orang mengaspirasi saka suara rakyat kowe iki. Yo ngono wis jelas-jelas ketua BEM iku yo wis ngerusak kuwi. Ngono nek dibiarkan kono tunggale bibit-bibit semono nek kita hilangkan saja. Partai dinasti ini di Pilkada coret seluruh Indonesia dan selamanya. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga Dekanan akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP ya, itu menjadi hak BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ya teman-teman, pers sekalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik. Dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman
Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Nah, tahu kan kita. Nah, pokoknya nilai kalian sendiri itu decking atau apalah kira-kira. Apa sponsor? Saya kurang salah. Partai yang ngono ternyata. Dan saya balik lagi ke apa yang pembahasan yang ada yang abang-abang yang tadi. Betul sih, sebenarnya warga Indonesia sudah muak sebenarnya dengan mahasiswa yang sok kritis. Sudah muak sebenarnya masyarakat Indonesia dengan mahasiswa yang sok kritis, yang suka demo. Taunya atau ujung-ujungnya bergabung dengan partai politik. Kalau kata Pak Prabowo, kita bukan anak kecil lah. Dan yang bikin saya kaget ternyata ketua BEM-nya perempuan. FISIP Unair, perempuan. Berani kali kan? Seharusnya mereka minta maaf dan sadar diri, jangan mengulangi lagi, tapi malah akan terus kritis katanya. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis katanya. Harusnya dievaluasi, menjunjung tinggi adab, moral, etika, sopan santun. Tapi ya susah kalau mahasiswa atau murid-murid zaman sekarang, ya kita tahu lah bagaimana kan adabnya dengan seorang guru, dengan seorang dosen, apalagi kepada seorang pemimpin. Jadi sangat miris kalau menurut saya. Saya akhiri, jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita digiring-giring dengan narasi opini hoax yang sangat menyesatkan. NKRI harga mati, selalu optimis dengan cara selalu berprasangka baik dengan apa saja keputusan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.